Ya, selamat pagi anak-anak kelas 10 IPA. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear. Oke. Untuk kompetensi dasarnya atau KI 3-nya itu adalah menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Untuk KI 4-nya atau keterampilannya itu adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Oke, untuk pengalaman belajar ini nanti kalian bisa baca sendiri. Kita langsung saja masuk ke persamaan linear dua variabel. Nah, waktu kalian SMP, kalian pernah belajar mengenai gradien garis atau kalian juga pernah belajar mengenai persamaan garis. Nah, kita akan mengulang kembali, kita akan flashback nih, review kembali. Apa sih gradien itu? Nah, gradien itu adalah kemiringan dari suatu garis yang membandingkan antara komponen Y dan komponen X. Nah, di sini Bu Susan punya garis G ya, dimana dia itu melalui koordinat A dan melalui koordinat B, dimana koordinat A-nya itu ya, koordinatnya itu adalah x1, y1. Jadi kalau kita tarik ke bawah ini ke sumbu X, koordinatnya adalah x1. Kalau kita tarik ke sumbu Y ya, di sini ya, sumbu Y itu yang ke sini ya, ke atas ini, itu koordinatnya y1. Lalu yang B-nya, di koordinat B-nya itu koordinatnya adalah di x2, di sini ya x2. Lalu kita tarik ke sini sumbu Y itu dia punya koordinat y2. Nah, panjangnya sini nih, si BC ini. Nah, di sini kita bentuk segitiga ya. Panjangnya BC ini ya, itu berarti panjangnya itu dari Y2 dikurangi Y1. Ya, panjangnya gitu ya. Jadi kalau misalnya Y2-nya itu 5, Y1-nya itu 3, berarti panjangnya ini ya 5 dikurangi 3, berarti panjangnya 2. Berikutnya yang di sini, yang A ke C, itu panjangnya adalah X2 dikurangi X1, gitu ya. Nah, jadi kalau garis G melalui titik A, yang ini tadi ya, dan melalui titik B dengan koordinatnya ini, maka gradien garis G atau garis AB itu didefinisikan sebagai berikut ya. Gradien itu simbolnya M. Nah, gradien itu adalah perbandingan dari komponen Y dari si garis AB tadi, kita per dengan komponen X dari si AB. Komponen Y-nya tadi ini ya, tuh sini. Nah, yang tadi yang ini nih Y2 min Y1 per X2 min X1. Di mana X yang di A itu tidak boleh sama dengan X yang di B. Jadi ini tidak boleh sama ya. Kalau sama nanti berarti dia bukan garis dong, jadi suatu titik gitu ya. Kita langsung pakai contohnya aja. Nah, di sini Bu Susan punya contohnya. Contoh yang pertama nih. Tentukan gradien garis berikut. Oke, Bu Susan pakai pointer dulu ya, sebentar. Oke. Oke, belum nampak. Ya. Untuk nomor A, ya. Nah, kalian lihat di sini. Nah, si garis ini punya koordinat 0,6 dan juga punya koordinat melalui titik B ya. Koordinatnya 3,0. Kita kasih nama aja, ini kita kasih nama X1, ini berarti Y1 gitu ya. Ini kita kasih nama X2, Y2. Bu Susan, kalau misalnya saya beri nama X1 yang di sini, Y1-nya di sini bagaimana Bu? Boleh? Boleh. Tadi tidak masalah, pasti hasilnya nanti akan sama. Ya, kita coba langsung masukkan yuk, kita cari gradiennya. Nah, tadi gradien itu kita simbolkan M ya. Itu adalah komponen Y dibandingin komponen A. Jadi Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita masukin Y2-nya di sini 0 dikurangi 6 per X2-nya kita masukin ini ya. 3 dikurangi 0 dikurangi 6 minus 6
ini 3, gradiennya negatif 2. Oke, sekarang yang B. Nah, ini koordinat di sini berapa? Ini kan 6 kan miliknya si sumbu Y. Berarti ini tuh koordinatnya sebenarnya adalah, kalau kita tarik ke arah sumbu X, di sini 0 kan ya nak ya? Pangkalnya 0. Itu 0,6. Di sini itu berarti koordinatnya itu kan X, Y. X-nya di sini negatif 3. Y-nya kita tarik sini ya. Ini kalau kita tarik ke arah sumbu Y, di sini nilainya adalah 0. Ya kan, ini kalau Bu Susan tarik ke sini nih tuh 0 kan ya Y-nya. Itu. Yuk kita kasih nama, di sini kita kasih nama X1, Y1, ini X2, Y2. Ya, kalaupun kalian terbalik tetap hasilnya pasti sama. Nanti kalian bisa buktikan sendiri ya. Kalaupun kalian beri nama ini jadi X1, Y1, hasilnya pasti akan sama. Yuk kita langsung cari gradiennya. M-nya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya adalah ini 0 dikurangi 6. X2-nya itu negatif 3 dikurangi X1-nya 0. Kita cari yuk, negatif 6 per ini negatif 3. Hasilnya adalah 2. Jadi kemiringannya adalah 2. Itu. Lalu yang untuk nomor C, yang tadi nomor B ya. Nah, sama yuk. Ini koordinatnya berapa? Ayo ingat, koordinat itu X, Y. X-nya di sini tuh negatif 3. Y-nya kalau kita tarik ke arah Y sini, kita tarik ke sini. Di sini 0 pangkalnya. Oke. Yang ini berarti koordinatnya adalah X, Y. Ini kalau kita tarik ke X dulu ya. Kita tarik ke atas, berarti 0. Y-nya 6. Oke, berarti gradien untuk M adalah Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Bebas yuk, mau kasih nama mana? Ini X1, Y1 aja ya. Ini X2, Y2. Berarti ini 6 dikurangi 0 per X2-nya itu 0 dikurangi, hati-hati ya, dikurangi negatif 3. Oke, ini 6, ini negatif, dikurang ketemu ini jadi plus ya, jadi 3. Gradiennya adalah 2. Oke, begitu untuk gradien. Kalian sambil nanti dicatat juga ya nak ya. Ya, oke, kita lanjut lagi. Nah, yang berikutnya adalah persamaan garis. Nah, ada beberapa rumus tentang persamaan garis. Nah, yang pertama itu adalah ini nak. Khususan ganti pointer dulu ya. Saya pakai merah. Oke. Nah, persamaan garis yang pertama. Kalau garisnya itu melalui titik pangkal 0 dengan gradien M. Jadi titik pangkal 0 itu seperti ini. Dia tuh lewat sini tuh. Melalui si 0, titik pangkal ini kan 0,0, dia lewat sini. Set gitu ya, atau dia ke bawah juga bisa gitu ya. Dan dia punya gradien M sudah diketahui. Contohnya, nah, garis OA melalui titik pangkal 0 di sini tadi lewat sini dengan gradien kemiringannya sudah diketahui 3/2. Tentukan persamaan garis OA. Nah, di sini sudah ada rumus nih. Kalau persamaan garis yang melalui titik pangkal itu rumusnya adalah Y sama dengan MX. Y sama dengan MX. Ingat ya, si M ini tadi adalah gradien. Jadi kita tinggal masukin deh persamaan garis OA. Persamaan garis OA